Dari bontot makan siang tuh? Ya, kita mulai acara kita. Ini sedikit banyak kita akan ngebahas tentang alasan kenapa sih Surabaya itu bisa sebesar ini sekarang. Bisa menjadi kota terbesar kedua di Indonesia dan sampai beberapa kayak tahun lalu kita menang juga sebagai kota terbaik di dunia. Strategis untuk perdagangan. Jadi di zaman Belanda, kita bisa lihat deh kanan dan kiri sekarang, ini ada banyak banget bangunan Belanda di kota Surabaya, terutama di bagian utara. Karena utaranya Surabaya, terutama jalan yang kita lewati sekarang, Raja Wali, adalah pusat perekonomian utama Belanda sampai awal tahun 1900-an. Jadi kebanyakan di sini bangunannya bangunan ekonomi semua. Jadi kayak di kanan sama kiri Anda sekarang. Maaf, ini pom bensin, sebelahnya aja. Nah, ini dia nih, kayak gedung Raja Wali nih. Ini adalah sebuah showroom mobil. Dulu sempat digunakan sebagai sebuah showroom mobil. Mungkin yang masih ingat dengan mobil Timor, saya. Nah, salah satu contoh yang bangunan paling besar di sini adalah sebuah hotel yang bernama Hotel Arcadia. Ini di sebelah kanan jalan yang warnanya coklat. Coklat, Surabayaan, coklat. Surabaya nggak ngerti coklat, coklat. Hotel Arcadia ini dibangun pada tahun 1913 dengan nama Geoheri & Co, sebuah perusahaan penggalangan makanan dan minuman. Kalau minuman, mungkin lebih hafal yang cowok. Heineken Beer dari Belanda. Tidak pernah dikalikan di sana. Sebelum nanti pengalengannya pindah ke Surabaya Pusat, ke wilayah Kagel, ya sekarang bangunannya jadi AJBS. Nah, itu pengalengan Heineken 3. Dan yang paling terkenal di sini di depan, sebuah jembatan yang namanya gampang karena diambil dari warnanya. Namanya adalah jembatan merah, tentu saja, karena warnanya merah. Kalau warna kuning jadi jembatan kuning. Nah, itu aja. Nah, ini dia nih, sebelah kiri Anda. Jadi jembatan merah ini sudah merah sejak 1809. Jadi sudah dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu. Nah, uniknya jembatan merah itu menghubungkan ke Jalan Kembang Jepun, atau yang dulu yang sempat dikenal sebagai Chinatown-nya Surabaya. Jadi ada alasan kenapa jembatan itu dibangun. Jembatan itu dibangun untuk menggabungkan sebuah peraturan tata kota Surabaya. Jadi di zamannya Londo, ada peraturan tata kota di Surabaya, namanya adalah Wigenstalsel. Wigenstalsel ini kalau kita artikan sebagai bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penataan kampung. Jadi di sebelah barat sungai, pada sungainya, sebelah barat di sini ya, ini tempat tinggal itu orang-orang Eropa, terutama orang Londo. Makanya kebanyakan bangunannya Londo semua, Belanda semua. Sementara sebelah sungai, sebelah timur sana, adalah tempat tinggal bagi para pedagang Tionghoa. Agak utara dikit, tapi masih di timur juga, tempat tinggalnya para pedagang Arab dan Persia. Makanya Surabaya punya Kia-Kia, ada Chinatown-nya Surabaya di wilayah Kembang Jepun tadi, sama Kampung Arab di wilayah Ampel, Surabaya. Nah, itu ada aturannya sendirinya, di zaman itu. Itu sudah dibangun sejak tahun 1850. Nama aslinya adalah Hofbüro Polisi, atau kalau nenek saya cerita namanya adalah Gedung Hobiru dalam bahasa Melayu. Nah, Hofbüro Polisi adalah markas polisi besar. Uniknya, kalau saya ngeblok, kita bisa main ke sana karena ada museumnya. Museumnya bernama Museum Hidup Polri. Jadi bisa lihat sejarahnya kepolisian, terutama di kota Surabaya. Nah, kalau main ke sana, coba tanyain bunkernya atau ruangan bawah tanahnya. Karena dari bunker ini nantinya akan ada beberapa jalur terowongan. Salah satunya menghubungkan Polrestabes Surabaya dengan penjara Kalisosok. Tadi sebelum sempurna yang catnya, temboknya dicat warna putih tadi. Nah, jadi tahukah Anda kalau di bawah kota Surabaya sekarang itu sudah ditemukan lebih dari 400 terowongan bawah tanah dan menghubungkan ke 257 bangunan sekota Surabaya. Salah satu yang paling terkenal dari balai kota, karena terowongannya nembus ke rumahnya Bu Risma atau ke rumah dinas wali kota Surabaya. Itu bisa dibuatkan. Nah, sekarang kita akan menyeberangi sungai utamanya Surabaya, namanya adalah Sungai Kalimas. Jadi kalau bisa dibilang sungai ini itu denyut nadinya kota Surabaya. Zaman dulu, dan kan sampai sekarang. Karena dulu perdagangan, transportasi itu semuanya menggunakan jalur sungai. Nah, di dalam Kalimas juga emasnya bermaksud adalah untuk emas perdagangan, tidak dulu. Cuman ada yang bilang juga karena warnanya warna emas. Nah, dulu, sekarang luntur, coklat. Nah, gitu.
Jangan yang itu, jangan yang itu. Please jangan yang itu. Kita semua sudah tahu itu. Nah, berdasarkan peraturan lama, contoh nih ada sebuah bangunan di sebelah kanan yang warna putih. Ada nama tokonya bernama Toko Hok Kwan. Surabayanya pun masih menggunakan huruf C. Nah, Toko Hok Kwan ini mewakili semua bangunan di sebelah kanan adalah tempat tinggal, pemukiman, dan juga perdagangan bagi masyarakat Tionghoa tempo dulu. Dan bahkan sampai sekarang, warga keturunannya juga masih banyak tinggal di sini. Dan jalan ini dulu dikenal dengan nama Chinesen Forstraat, jalan untuk para pedagang Tionghoa. Nah, mungkin kalau Anda penasaran, Mas, ngapain sih ke Kelenteng kalau membahas perniagaan? Kenapa nggak ke pasar atau ke pelabuhan sekaligus? Nah, kamu mau ke pasar nggak? Mau cari makan ya? Ke Nusantara, sebelum ada di Indonesia, adalah para pedagang Tionghoa. Kapan? Menurut catatan yang paling awal, diawali dari kedatangan seorang biksu di tahun 407 Masehi, atau kurang lebih 1600 tahun yang lalu. Biksunya bernama Fashian. Pada saat itu, Fashian menuliskan sebuah pulau di selatan Cina yang pada saat itu dia sedang bisa dibilang mengeksplorasi jalur sutra dan sampai ke selatan. Dikabarkanlah tentang keberadaan sebuah pulau di selatan yang penduduknya sangat ramah, lingkungannya sangat asri, hutannya sangat sejuk, dan aktivitas perdagangannya tinggi. Nah, kemungkinan besar pulau tersebut adalah Nusantara yang kita kenal sekarang. Saya kurang lebih dari abad ke-9 sampai ke-10 datang ke Nusantara. Setelah itu para pedagang Eropa diawali dengan Portugis dan Spanyol di Maluku. Kalau Belanda masih 1595 pada saat itu. Lalu datang Jepang, Inggris dan sebagainya. Bulan depan sudah bulan puasa, jadi ekspedisinya banyak nih. Kelenteng ini juga terdaftar dalam TITD atau tempat ibadah Tridharma. Artinya kita akan sama-sama menemukan 3 altar miliknya. Jadi saya mohon agar tetap bersama dengan rombongan. Saya tunjukkan beberapa altar dulu, baru nanti saya kasih waktu foto sendiri. Dan buat yang foto-foto, tolong dijaga sopan santunnya. Jadi kalau nanti yang lagi ada yang ibadah dan yang sembahyang, mohon maaf jangan difoto. Apalagi diajakin foto, jangan. Nanti kalau orangnya setelah ibadah, baru boleh difoto altarnya aja, nggak apa-apa. Ini kita sudah sampai di tujuan pertama, Kelenteng Hok An Kiong. Nah, jadi untuk tempat kunjungan pertama, selamat datang di Kelenteng Hok An Kiong. Tidak kelenteng tertua di Kota Surabaya, dia sudah dibuka sejak tahun 1821 dan masih dibuka sekarang selama hampir 200 tahun. Nah, jadi kalau Anda mau beli barang di kelenteng, ada beberapa nomor. Nomor 1 di atas mengarah ke biji emas yang ada di sini. Nomor 2, 3, 4 bentuknya. Jadi di nomor 1 di sana kita harus menanyakan 3 hiu. Kalau orang Indonesia familiar dengan sebutan dupa. Jadi hiu pertama untuk Tien atau Tuhannya dari langit, hiu kedua untuk bumi atau lingkungan, sementara hiu ketiga untuk tuan rumah dari kelenteng ini. Tuan rumah di sini maksudnya adalah dewa yang memberikan kabar bahagia. Kebetulan di setiap kelenteng itu tuan rumahnya berbeda-beda. Dan di sini tuan rumahnya adalah penguasa dari lautan. Yuk kita masuk ke dalam yuk, kita ketemu tuan rumah. Yang altar yang pertama kali ditemukan itu selalu altarnya tuan rumah. Dan sini beliau bergerak Tian Siang Singbo atau beberapa orang mengenalnya dengan nama Mahju atau Mahjupo, penguasa dari lautan. Jadi para Chinese traders yang dulu datang dari Cina ke Nusantara, mereka menggunakan jalur laut. Nah, supaya selamat sampai tujuan, mereka selalu membawa altar dari Tian Siang Singbo. Termasuk salah seorang tokoh, mungkin yang familiar dengan nama Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho seorang Chinese sentral yang dapat tugas keliling dunia dan sudah mampir ke Nusantara sebanyak 7 kali. Tinggalannya pun kita bisa lihat di mana-mana. Dan Cheng Ho dari lahir sudah beragama Islam. Cheng Ho adalah seorang Muslim, tapi sebagai seorang Muslim, beliau tidak pernah melupakan adat istiadat leluhurnya. Maka setiap kapal yang dipimpin yang jumlahnya sampai ratusan kapal itu, beliau selalu membawa altar dari Tian Siang Singbo. Dan Cheng Ho sendiri sudah naik haji. Mungkin ada yang masih ingat siapa nama Islamnya yang sekarang jadi nama masjid di Pandaan. Nah, Haji Muhammad Cheng Ho namanya. Ada kata Muhammad. Ya, kita masuk ke dalam yuk. Mari. Sini deh. Nah, ini di dalam kelenteng itu kalau naik ke dalam itu masih ada beberapa altar lainnya nih.
salah satunya ini altar yang paling familiar sama orang Indonesia, terutama buat anda yang tumbuh nonton serial Parasakti. Nah, ini ada altar seorang dewi, namanya ada Dewi Kuan Ibu, Kuan Seimposan, Dewi Welas Asih, Dewi Kebijaksanaan, dan dikenal sebagai Dewi Seribu Tangan karena tangannya ada banyak, yang berarti beliau bisa menolong siapa saja, baik anda pria ataupun wanita, rakyat biasa maupun keturunan raja sekalipun. Dan biasanya beribadah di sini adalah umat Buddha, karena di belakang altar Sang Dewi kita bisa menemukan altar bagi Sang Buddha. Dan kebetulan juga patungnya tidak hanya berasal dari Indonesia. Yuk kita ke belakang. Mari. Nah, di patung di belakang altar Sang Dewi ini ada altar sendiri dari Sang Buddha. Kalau yang pernah main ke Borobudur di Magelang, itu masih familiar dengan patung di tengah. Nah, yang pernah main ke Bangkok, Taiwan, dia akan ditemukan yang itu. Dan yang main ke Cina akan menemukan yang ini. Orang menyebutnya dengan nama Smiley Buddha. Dia ada senyum. Dan yang di tengah bisa nampak deh dari ornamennya. Ya, ini datang dari India. Kenapa di sini ada patung Sang Buddha dengan bentuk dan ukuran yang berbeda? Sebelum kelenteng ini menjadi sebuah kelenteng tahun 1821, bangunan ini berfungsi sebagai sebuah hotel. Jadi cara Chinese traders yang stay di Surabaya, mereka meminat di hotel ini, mereka meletakkan patung Sang Buddha di bawah satu nama yang sama, Buddha Gautama. Dan mungkin membuat Anda penasaran, Mas, kalau mereka sudah dari 407, kenapa kok kelentengnya baru dibangun 1821 atau sekitar 1400 tahun kemudian? Simple. Para pedagang itu dulu bersifat nomad atau nomaden. Mereka hanya datang untuk berdagang dan mereka tinggal di kapal-kapal dagang mereka. Selain tahun 1800-an mereka diberikan tanah di sini. Mereka membuat tempat tinggal dan komunitas di kota Surabaya sampai sekarang. Yuk kita lanjut ke atas lagi. Ini pertama kalinya saya berkunjung ke kelenteng Hok An Kiong ini. Ini adalah kelenteng yang tertua di Nusantara. Dewa yang muncul tua biasanya langsung dikerjain sama gopong. Dewa tanah. Dewa tanah. Dewa tanah. Dewa bumi. Nah, di dalam itu lagi Dewa bumi bergelar Tropicon, ya. Dan dia punya hewan penjaga atau hewan kendaraan, seekor harimau besar bernama Pepe. Dan harimaunya juga ada di sini, di bawah ini. Itu dia. Dan, nah, jadi untuk Dewa Bumi di bawahnya berbeda. Makanya ada simbol penjaga dari bumi adalah harimau. Nah, dari sini saya kasih waktu 5 menit. Silakan eksplorasi kelenteng ini, bisa foto-foto, bisa selfie, bisa nge-vlog, TikTok, terserah deh. Atau ngumpul tinggi badan sama lilin juga nggak apa-apa, kita ikhlas. Saya kasih waktu, silakan jalan-jalan dulu. Dek, ayo, tinggian kamu apa lilinnya? Coba tiup kalau bisa. Tiup yang paling tinggi tapi. Naik dulu. Jalannya 3. Satu, dua.
Ini cewek. Itu dua-duanya. Ini nih. Ya mana yang cewek, mana yang cowok? Ini kata saja sih. Yang ini perempuan, yang betina, itu yang jantan. Alasannya ada anak yang dikasihnya. Dari sana, ya biasanya memegang yang suka ataupun gulamas. Filosofinya gini, yang wanita yang mengasuh anak, yang pria yang mencari anak. Ini namanya campsite, 2 ekor hewan sejajar besar biasanya. Kita bukan rumah, kita bukan. Karena kelenteng yang paling dekat dengan dermaganya Surabaya. Makanya tuan rumahnya pun penguasa di lautan. Dermaga Surabaya bukan Tanjung Perak ya. Tanjung Perak itu baru dibuka tahun 1921. 1920 atau sekitar 100 tahun setelah mereka bangun kelenteng ini. Di tempat kunjungan kedua, selamat datang di Eskomto. Eskomto adalah nama sebuah bank Belanda yang memiliki nama asli Eskomto Bank Maskapai, sebuah bank yang dibangun pada tahun 1857. Dan di era kemerdekaan, Eskomto Bank Maskapai jadi miliknya Indonesia, namanya pun diganti jadi BDN atau Bank Dagang Negara. Di tahun 99, Bank Dagang Negara merger dengan beberapa bank lainnya kayak Bank Eksim dan sebagainya untuk membuat mandiri sampai sekarang. Nah, karena bangunannya masih menggunakan bangunan Eskomto yang lama, ini yang menyebabkan bangunan ini musim ini tidak banyak orang yang tahu. Jadi memang musimnya ada di lantai 1, sementara lantai 2 masih digantikan sebagai bank. Nah, karena masih pakai bank yang lama, di lantai 2 kita bisa menemukan beberapa lambang kota di dunia, termasuk lambangnya Surabaya. Nah, kalau tadinya lambangnya Surabaya hiu sama buaya, tapi nggak di sini. Di sini lambangnya buaya sama ikan kakap. Oke, nggak percaya? Kita ke atas. Ya. Coba lihat di atas di panel gambar tengah dengan kata Surabaya. Sudah lihat? Nah, kalau sudah lihat, tolong yakinkan saya kalau itu adalah ikan hiu. Apa Iwa Indosiar? Pak Burami? Pak Cair? Ya, kita akan hasil. Jadi itu gigi masalah di buaya mas. Nah, jadi di lantai 2 ada 12 panel gambar. Ini ada beberapa kota gambar yang ada di dunia. Kita mulai dari sini. Lambang kota pertama adalah Berlin di Jerman. Ada Paris di Prancis. Ada London di Inggris. Ada Makassar di sana. Ada Rotterdam di ujung. Ada Amsterdam, Triple Crosses. Dan lambang kota terakhir itu Scramhaven. Scramhaven sekarang kita kenal dengan nama Den Haag. Dan semua lambang di atas termasuk ornamen kacanya masih asli sejak zaman Belanda. Ini dari legalitas dari cek tadi. Ini tidak tanggal dari sini 29 Juni 1940. Cuman sejak saat itu sampai sekarang uang tidak ada yang ambil. Jadi setelah dicairkan, ceknya dicairkan, uangnya ditaruh di atas meja, orangnya hilang sampai sekarang. Mau tabrak becak mati paling lama. Nah, dari sini saya kasih waktu Anda 10 menit buat eksplorasi, dan buat kalian coba pakai telepon itu. Saya kasih waktu 10 menit, silakan kalau bisa. Bisa nggak? Wah, manuan ini banget, jadi manuan ini.
Pas. Kalau dia ketinggian ini aja. Kalau ketinggian ini aja. Ini kita ada di Museum Bank Mandiri di Jalan Kembang Jepun. Ini pertama kalinya sih saya ke sini. Saya juga baru tahu kalau ternyata di Jalan Kembang Jepun ini ada Museum Bank Mandiri. Museumnya memang nggak terlalu besar, nggak sebesar Museum Bank Indonesia. Tapi ini juga kita bisa dapat beberapa wawasan tentang sejarah perbankan maupun sejarah Kota Surabaya yang berhubungan dengan bank atau perniagaan. Lain kali mungkin saya akan explore lebih jauh lagi untuk museum ini. Mau coba deh. Ayo coba. Lagi coba kamu. Ya, betul. Pas. 5. Nah, itu 2 3 4 5. Pas. Nah, gini caranya. Terus diangkat, taruh kuping. Halo? Ini kalau ada suaranya kita lari dulu. Bisa. Hah? Mana? Ini mesti fotokopi. Coba lihat. Ayo. Lu kamu ngomong Jokowi. Masih 10 tahun lagi paling. Berdiri, ini lagi. Wah.
Jembatan Merah Surabaya. Itu ada menara pengawas yang dari ya sebelah kanan. Nah, itu pengawasan di sana. Jadi memang ini adalah daerah dermaga Surabaya. Agak susah kelihatan menara cuma satu, tidak terlalu. Selesai sudah tur singkat dengan Surabaya Heritage Track untuk regular tour yang jam 1 siang weekdays dengan tema perniagaan Surabaya. Turnya singkat saja sih, hanya sekitar 1 jam karena memang rutenya nggak terlalu jauh dari House of Sampurna sendiri. Ya begitu saja vlog traveling kali ini bersama Surabaya Heritage Track dengan tema perniagaan Surabaya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya.